إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kita di dunia ini bukan atas mau kita. Kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah. Dunia ini semua terjadi bukan atas kemauan kita, bukan atas kemauan manusia, bukan atas kemauan raja-raja, bukan atas kemauan cendekiawan-cendekiawan, bukan atas kemauan siapa saja, atas kemauan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita rasakan dalam hati kita. Dunia ini terjadi dengan kehendak Allah. Saya ini datang ke dunia dengan kehendak Allah, dan saya akan meninggalkan dunia di waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Saya ini tidak bisa lepas dari Allah. Dari Allah. Sekarang juga dalam kekuasaan Allah. Dan akhirnya kita akan kembali menghadap kepada Allah. Kita tidak bisa lari dari Allah SWT. Setiap menit, setiap detik kita berhajat kepada bantuan Allah. Di mana saja kita berada. Di sawah kita perlu bantuan Allah. Kalau di sawah kita tidak dibantu oleh Allah, apapun yang kita usahakan pasti akan gagal, pasti akan mengecewakan kita. Di rumah kita perlu bantuan Allah. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah di rumah, pasti rumah itu akan menyusahkan kita, akan mengecewakan kita. Di pasar pun kita perlu bantuan Allah. Di mana saja kita perlu bantuan Allah. Kalau kita dijadikan oleh Allah orang miskin, kita perlu bantuan Allah. Sehingga walaupun miskin kita ini bisa hidup dengan baik. Kalaupun kita menjadi orang kaya, menjadi raja, tetap juga perlu bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah, kerajaan kita akan hancur.
kita akan dikhianati oleh teman-teman kita. Kalau kita ini menjadi orang ahli teknologi, ahli apa saja, bagaimanapun pandainya, juga tetap saja kita perlu bantuan Allah setiap detik, setiap waktu. Tanpa dibantu oleh Allah, teknologi kita, pengetahuan kita, semua tidak akan bermanfaat kepada kita. Justru akan mengecewakan kita, akan menyusahkan kita. Lihatlah orang-orang dunia sekarang yang sudah pandai-pandai, negara-negara besar, super power katanya, apakah bisa menyelesaikan masalahnya? Tidak bisa. Katanya orang Amerika itu orang ahli ekonomi paling hebat di dunia. Tiap hari dibikin sarjana ekonomi dari universitas mereka. Selesai masalah ekonomi? Tidak. Utangnya tambah banyak dan tidak bisa nyaur. Jadi yang punya hutang itu bukan hanya kamu saja. Amerika yang sudah mikir dunia siang malam, diperes otaknya, dan bukan satu orang, satu negara, tambah banyak utangnya. Jadi kalau kamu banyak utang, biasa saja. Bukan kurang pandai, tidak. Kamu sudah pandai utang. Bukan kurang kuat, bukan kurang berpikir. Orang yang berpikir banyak pun juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi semuanya Allah SWT, semua manusia, semua keluarga, semua negara, bukan hanya keluarga saja, bukan hanya pribadi-pribadi, negara-negara, bangsa-bangsa, semua perlu dengan bantuan Allah. Kalau tidak dibantu oleh Allah SWT, walaupun bangsa paling besar, bangsa paling pandai, kayak bangsanya Fir'aun, ludes juga, gagal semua rencananya, kecewa semua perencanaannya. Itulah hakikatnya. Kalau manusia mau berpikir, tapi manusia ini kalau dikasih kemurahan oleh Allah, dikasih kemudahan oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, tidak berpikir, tapi malah lupa kepada Allah SWT. Seolah-olah tidak perlu dengan Allah. Allah itu nanti-nanti saja. Kayak orang Lapindo, ngebur minyak, sudah, nggak tahu adzan, nggak tahu qomat, enggak, ngebur terus. Yang penting minyak. Sholat itu nggak begitu penting. Oh begitu. Yang penting apa? Kamu perlu minyak, dikeluarkan oleh Allah, lumpur. Sampai berapa tahun nggak selesai. Seluruh orang-orang ahli bunteti lumpur seluruh dunia, mulai dari petani sampai negara-negara dikumpulkan. Buntet ana iku, gak iso bunteti. Tapi manusia itu juga tidak mau ambil pelajaran. Kemarin ada beberapa orang datang ke sini, orang Lapindo, orang yang kena korban Lapindo itu. Saya minta doa Pak Kiai. Doa apa? Saya mau demo ke Jakarta. Lebih baik kamu tobat. Demo kalau bukan rezeki kamu, walaupun kamu demo sampai ngeden, tidak akan dapat datang rezeki kamu. Yang kamu perlukan sekarang tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Inilah manusia subhanahu wa ta'ala. Memang manusia ini di dunia ini diuji oleh Allah dengan asbab.
Kelihatannya orang itu bisa ini dengan ini, bisa ini dengan itu, bisa makan dengan usaha ini, bisa minum dengan usaha itu, bisa sehat dengan obat ini, bisa jaya dengan dukungan dia, dukungan fulan. Ini ujian dari Allah kepada manusia ini, sehingga manusia itu yang tidak paham gagal, lupa bahwa dunia ini ada pemiliknya, dunia ini ada penguasanya, di atas segala penguasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak negara-negara berkuasa, pejabat-pejabat berkuasa, di mana Allah? Dialah yang berkuasa. Itu yang kamu lihat itu cuman ujian-ujian dari Allah. Innama nahnu fitnah fala takfur. Semua mengatakan begitu pada hakikatnya. Kami ini ujian dari Allah, kamu jangan lupa kepada Allah. Semua makhluk yang ada di dunia ini pada hakikatnya itu mengatakan, saya ini ujian dari Allah loh. Kamu jangan lupa kepada Allah, jangan ingkar kepada Allah. Saya ini cuma diutus oleh Allah untuk uji kamu. Sawah itu diutus oleh Allah untuk uji kamu. Pasar itu diutus oleh Allah untuk uji kamu. Istri kamu, anak kamu, perdagangan kamu, teman kamu, partai kamu, negara kamu, rakyat kamu, semua. Sakit kamu, sehat kamu, itu hanyalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan untuk menguji kamu. Orang yang senantiasa faham bahwa ini ujian, yang berkuasa hakikatnya hanya Allah, sehingga dia tidak lupa kepada Allah di mana saja. Kemudian dia taat kepada Allah di mana saja. Nah, inilah orang yang lulus. Inilah kekasih-kekasih Allah yang sebentar lagi akan dikirim ke surga Allah. Tapi orang yang gagal adalah orang yang merasa bahwa asbab itulah yang mendatangkan, sawahlah yang mendatangkan kesuksesan, perdaganganlah yang mendatangkan kesuksesan, kecerdasanlah yang mendatangkan kesuksesan, golonganlah yang mendatangkan kesuksesan, dukungan raja-raja, pejabat-pejabat yang mendatangkan kesuksesan. Maka orang begini adalah orang yang gagal. Dia tidak paham, dia gagal, dia bodoh. Walaupun dia ini kelihatannya pandai, punya gelar profesor atau doktor, tapi dia ini bodoh. Bodoh sebesar-besarnya bodoh kalau orang itu tidak kenal dengan Allah. Itulah bodoh paling besar. Kalau orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu bodoh juga. Ini bodoh kecil. Gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Perancis, gak bisa bikin pesawat terbang, bodoh juga. Ini bodoh kecil. Karena nanti di akhirat gak diurus. Kamu tidak bisa bikin dokar, gak bisa bikin pesawat, kenapa? Gak ada pertanyaan begitu. Kenapa kamu tidak kenal dengan Allah? Itu yang ditanyakan nanti. Maka itu bodoh-bodoh urusan-urusan dunia itu bodoh kecil. Tidak kenal kepada Allah itulah bodoh besar. Tidak kenal dengan yang maha besar, maka itulah bodoh yang maha besar. Sekarang orang itu perkara yang kecil-kecil paham. Di sekolahan itu dipelajari perkara yang kecil-kecil, binatang yang kecil-kecil dipelajari, ditulis, dihafalin. Sampai bakteri-bakteri, sampai virus-virus yang paling kecil dipelajari. Tapi yang maha besar malah gak dikenal. Urusan alam apa saja dipelajari. Pertanian dipelajari, peternakan dipelajari, apa dipelajari. Tetapi apa yang disukai oleh pencipta alam ini, yang diridhoi oleh pencipta alam dan yang dibenci oleh pencipta alam, enggak dipelajari.
Ya, ini adalah kerugian yang sebesar-besarnya. Maka sunmaikan Allah SWT, kita di sini ini mau belajar satu aja yang paling penting itu. Belajar mengenal Allah, kemudian hubungan yang benar kepada Allah. Kalau hubungan kita benar kepada Allah SWT, maka urusan apapun akan selesai. Kalau nggak selesai di dunia, selesai di akhirat. Akhirnya sukses 100% di surga Allah. Di sanalah masalah kita semua selesai 100%. Syaratnya satu saja, hubungan yang benar kepada Allah. Sekarang orang itu berpikir sedih, ada apa kok sedih? Istri saya marah. Loh, itu juga bagus sebetulnya, kamu tuh masih punya perasaan. Tapi hubungan kamu kepada Allah bagaimana? Apakah kamu tahu bahwa hati istri kamu tuh yang megang Allah? Kalau Allah menjadikan dia marah, ya akan marah. Jika Allah menjadikan dia senang, sangat senang. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah dulu. Saya itu sedih, Pak, karena ini bisnis saya itu semerawut, rusak semua, bangkrut saya. Kenapa bangkrut? Ya, teman-teman saya banyak khianat, saya sendiri juga banyak keliru. Saya ingin membangun kembali bisnis saya. Sebelum itu bangun hubungan dulu dengan Allah. Hanya dengan pertolongan Allah lah usaha kamu bisa berhasil. Baik usaha dunia maupun usaha akhirat. Pokoknya itu hanya Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Kalau Allah sudah menolong, semua sukses, semua mudah. Walaupun yang dihadapi itu perkara-perkara besar, kalau ditolong oleh Allah, nggak apa-apa. Kayak Nabi Musa menghadapi perkara besar, Fir'aun, Qarun, Haman, Bani Israel yang ngengkelan. Nah, Allah tolong Nabi Musa, ya nggak masalah. Jangan lihat besarnya masalah, lihat satu saja, Allah tolong saya atau tidak. Bagaimana Allah tolong saya? Kalau saya punya hubungan yang benar kepada Allah. Hubungan yang benar kepada Allah itu bagaimana? Yakinnya benar, amalannya benar sesuai dengan diridhoi oleh Allah. Itu namanya hubungan benar kepada Allah. Maka para sahabat di Badar menghadapi masalah besar. 1000 orang kafir datang dengan persenjataan yang lengkap, dengan persiapan yang matang, mau membantai mereka. Tapi para sahabatnya orang yang punya hubungan yang benar kepada Allah. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Mereka doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah datangkan 1000 malaikat. 1000 orang kafir datang, Allah datangkan 1000 malaikat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah. Allah kirim 1000 malaikat itu hanya untuk menggembirakan kamu saja. Sebetulnya itu satu malaikat cukup. Bahkan Allah tidak perlu malaikat. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan dari Allah, bukan dari malaikat. Di sahabat itu sampai diingatkan oleh Allah, jangan kamu melihat malaikat, lihatlah yang ngirim malaikat ini. Masalah banyak, 1000 masalah, Allah datangkan 1000 pertolongan. Itu kalau orang itu sudah baik hubungannya kepada Allah. Ya, kalau orang itu tidak baik hubungannya pada Allah, apalagi 1000 masalah, satu masalah aja
Atau separuh masalah sudah mumet. Nah. Tapi kalau baik hubungannya pada Allah, 1000 masalah, 1000 pertolongan. Maka yang kita pentingkan itu bagaimana hubungan benar kepada Allah itu. Itulah maksud daripada dakwahnya para nabi. Ad'u ilallah, mengajak manusia itu kepada Allah. Maulana Umar mengatakan, orang sekarang ini seperti orang kampung, duweso yang di kampungnya itu nggak ada listrik, datang ke familinya di kota semua sudah listrik semua. Yang di kampung yang kampung sekali, Bluro yang bagian dalam itu, ya, nggak ada listrik. Sekarang sudah ada listrik ya, Bluro. Mana yang belum ada? Irian di sana. Maka dia datang ke kota. Nah, sampai kota dikasih tahu sama familinya itu, nyalakan lampu. Yang mana? Ya semua rumah ini nyalakan lampunya. Dasar orang kampung, dia langsung cari korek, korek jeres, dinyalakan, nggak nyala. Dinyalakan, lama-lama kobong, gitu. Loh, kok malah kobong? Sekali lagi, pindah lagi, dinyalakan lagi, kobong lagi. Akhirnya rumah itu kobong semua. Maka apa bilang, ini kok rumah dibakar ini gimana? Loh, ini saya nyalakan lampu bukan bakar. Wah, goblok dipake dhewe. Goblok aja dipake dhewe ngono ta. Lah piye jarine kon nguripne lampu. Nah iki sak uripne wis bener lah wis. Barang bener kok mbok salah niki piye karepmu nggih? Cara menyalakan lampu itu wong desa ini loh, pencet klik sudah hidup semua. Ini sumbernya listrik ini di rumah ini loh. Tombolnya itu, skaklarnya itu, seklik sudah hidup. Enggak usah pakai korek begitu, itu ya malah rumahnya terbakar. Nah, begitulah kita ini semalakan. Kita ini seperti orang desa tadi itu menghadapi masalah itu. Makhluk sana, makhluk sana, makhluk sana, makhluk sana. Kita hubungi, sedangkan yang menciptakan makhluk, yang mengatur makhluk, yang nyetrum makhluk, Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita hubungi. Akhirnya malah terbakar semua itu, malah rusak semua jadinya. Bukan jadi baik, tapi malah jadi rusak. Ya Allah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Langkah pertama, yakin yang benar, yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Allah melihat saya, Allah mendengar saya. Kemudian taat kepada Allah dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu dengan cara Rasulullah SAW. Sibuk di dalam ini, meluruskan keyakinan, meluruskan amal. Tapi kalau keyakinannya nanti sudah lurus, amalan sudah lurus. Amalan lurus itu bagaimana? Ibadahnya lurus. Dimulai dari sholatnya. Sholatnya betul-betul lurus. Sholat lurus itu bagaimana? Saya itu sudah belajar sholat di pesantren sudah 10 tahun kok. Iya, zahirnya sholat sudah lurus. Tapi batinnya sholat ini kadang-kadang belum lurus. Kita sholat harus merasa kita ini menghadap kepada Allah. Bukan merasa, harus yakin kalau kita ini menghadap kepada Allah. Maka kita sholat dengan penuh malu, penuh takut, penuh cinta, penuh syukur, penuh gembira. Gemeter hati kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah ini namanya baru sholatnya mulai lurus. Bukannya sholatnya, zakatnya, puasanya, yang mampu hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, zikirnya, semua ibadahnya kita
perbaiki. Insyaallah kita niat sebenarnya. Kemudian muamalah kita perbaiki. Bagaimana kita cari makan itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Allah itu berkuasa memberikan kita makan tanpa kerja, tanpa usaha, kayak malaikat. Allah kuasa. Ini ingat-ingatin, Allah itu kuasa memberikan kita ini makan, minum, tidak perlu kerja apapun, tidak perlu usaha apapun, nasi masuk sendiri ke mulut. Allah kuasa. Kayak ikan-ikan di laut itu, dia nggak punya kerja, nggak punya apa-apa, nggak pernah belajar ekonomi, ini kenyang semua itu perutnya. Tetapi Allah menjadikan kita ini perlu usaha ini, perlu usaha itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita taat kepada Allah, apakah tidak? Itu hanya ujian dari Allah. Apakah taat kepada Allah atau tidak? Apa kita berdagang dengan cara halal, apa berdagang dengan riba? Apakah kita bertani dengan cara halal atau bertani dengan tidak halal? Galengane tonggone dileh. Galengan kok iso ngalih, piye iso ngalih? Ben taun tambah ombo, saya tambah ombo. Tonggone tambah siut. Barang siapa yang memindahkan tanda tanah, maka tanah itu akan dikalungkan ke lehernya nanti pada hari kiamat, sampai 7 lapis bumi. Maka bertani dengan cara halal, gepyok dengan cara halal. Jangan kalau bawonnya dibersihkan, ini untuk bawon, yang untuk yang lain itu yang kotor-kotor. Wah, ini namanya tidak amanah, ini namanya. Kita mencakul dengan cara yang halal. Jangan mencakul katanya pagi sampai zuhur, ngerokoknya 1 jam. Nah, kamu tuh digaji untuk ngerokok atau digaji untuk nyangkul? Akhirnya gajinya nyangkul tadi masuk perut kita, jadi penyakit hati. Penyakit hati itu bagaimana? Kalau dengarkan bayan ngantuk, kalau ngerasani orang melek, ya itu penyakit hati. Kalau suruh zikir tidur, kalau nonton TV nggak tidur. Nah, itulah penyakit hati namanya itu. Gara-gara maculnya itu nggak bener. Ini semuanya Allah Ta'ala. Kalau ke kantor yang benar. Jangan yang dipikir mau terima gaji tanggal 5 tapi nggak pernah masuk. Memang tidak diurus, saya sudah baik kepada kepala kantor saya. Iya, tapi kamu tidak baik dengan Allah, karena kamu menyalahi janji kamu. Ini penting sama Allah Ta'ala. Karena ini ujian Allah. Ujian Allah. Allah jadikan kita ini perlu usaha ini, usaha itu, supaya tampak siapa yang berpegang kepada agama dalam usaha-usaha itu. Nah, nanti kalau berpegang pada agama dalam usaha-usaha itu, kita di surga sudah, nggak usah usaha. Makanan datang sendiri, minuman datang sendiri. Burung-burung datang. Assalamualaikum, kata burung-burung kepada ahli surga. Assalamualaikum ya wali Allah. Mau makan burung? Enak loh saya ini. Iya, coba langsung geletak sudah jadi panggang. Tinggal makan saja. Selesai makan tinggal tulangnya miber lagi. Itu nanti di akhirat sudah nggak usah usaha apa-apa. Allah berkuasa di dunia begitu juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki menguji kita ini bagaimana.
Muamalahnya harus benar, muasyarahnya harus benar. Jangan mentang-mentang kita ini jadi ayah terus seenaknya sendiri dengan anaknya. Loh, itu mah anak kamu, tapi itu makhluk Allah, bukan makhluk kamu. Kalau kamu bersikap tidak baik kepada anak kamu akan ada urusan. Ini anak saya tak tempeleng tak dupak wis. Sawar kwani. Lho aja ngono. Kuwi enggak nek Gusti Allah, nek Gusti Allah gak seneng karo kowe piye ngono. Kita harus punya muasyarah yang baik dengan anak kita, dengan istri kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang lebih atas dari kita dan dengan orang yang lebih bawah dari kita. Ini ujian. Ayah itu ujian bagi anaknya dan anak itu ujian bagi ayahnya. Anak itu diuji oleh Allah, mau memuliakan orang tua atau tidak. Ini ujian. Ayah pun juga diuji oleh Allah, mau menyayangi anaknya atau tidak. Kedua-duanya diuji oleh Allah. Jangan nanti salah paham tuh anak-anak muda yang datang istimewa sampai di rumah itu, loh kamu tadi dengar bayan nggak? Itu ayah itu nggak boleh marah-marah sama anaknya loh. Nanti kalau marah berarti dosa. Nah kamu anak ngengkel terus juga dosa, sama saja. Ya anak itu harus memuliakan orang tuanya, orang tua harus menyayangi anaknya. Seorang wanita diuji oleh Allah dengan suaminya, taat nggak dengan suaminya? Karena kewajiban seorang wanita itu diantara taat kepada suaminya, asalkan suaminya tidak menyuruh yang buruk. Tapi juga suaminya punya diuji oleh Allah. Apakah dia bertanggung jawab dalam membawa istrinya itu atau tidak? Maka kita harus punya muasyarah yang baik, pergaulan yang baik dengan seluruh umat Islam, yang dekat, yang jauh, siapa saja. Termasuk kepada tamu. Ini ada rombongan para sahabat datang satu kampung. Ini para sahabat sudah kelaparan semua. Tapi orang kampung itu tidak mau nyuguh. Terus tamu-tamu tidak usah disuguh. Orang kampung itu begitu, bakhil-bakhil orangnya kampung itu. Lah orang bakhil itu memang dihukum oleh Allah. Tiba-tiba pimpinan orang kampung itu disengat ular. Diobati apa-apa nggak bisa. Akhirnya bingung, wah ini mungkin ini tamu-tamu ini ada yang bisa nyuwuk ini mungkin. Mereka datang, ini pimpinan kami disengat ular ini, diobati apa-apa nggak mempan semua. Mungkin ada yang bisa nyuwuk. Maka sahabat bilang, ya ada. Dia pakai syarat, kamu ini nggak mau nyuguh tamu. Nanti kalau saya nyuwuk sembuh, apa upahnya? Katanya sahabat, sudah saya kasih kambing-kambing ini untuk kamu. Ya, bacain Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin 7 kali, langsung sembuh. Ya sembuh. Akhirnya kambing-kambing itu dikasihkan pada para sahabat. Ini rombongan para sahabat ini, ayo kita bagi-bagi kambing ini, bagi-bagi. Kita kan rombongan, bagi-bagi ini, jangan dimakan sendiri. Tapi yang nyuwuk tadi itu bilang, oh jangan begitu, laporan dulu sama Rasulullah, boleh nggak dimakan begini, opah nyuwuk ini. Oh ya, maka mereka nggak berani makan, dibawa kambing ke Madinah oleh Rasulullah. Oh boleh, nggak apa-apa. Kamu kok bisa tahu Fatihah itu kok merupakan jopo suwuk, itu dari mana kamu tahu? Ya Rasulullah itu ya, saya itu pokoknya hati saya itu merasa pokoknya bisa untuk nyuwuk ini, terus saya langsung saya suwukkan gitu aja. Ya bagus. Bagi-bagi, dan saya dikasih bagian juga, kata Rasulullah.
Maksudnya Rasulullah ini biar sahabat itu tahu opah nyuwuk itu boleh gitu. Suwuknya tapi yang benar surat Fatihah. Jadi ini kata para ulama, orang itu kalau nggak nyuguh tamu nanti banyak musibahnya itu. Maka kalau ada jamaah datang ke tempat kamu, sembelihkan ayam, insyaallah kan? Al-bakhil ya'kulu amwalahul aida, kata para ulama. Orang yang bakhil hartanya akan dimakan musuhnya. Orang yang dia benci akhirnya makan hartanya itu. Jadi semuanya Allah Ta'ala ini muasyarah yang baik, akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik itu? Kuncinya akhlak yang baik itu jangan suka menyalahkan orang, tapi biasakan menyalahkan dirinya sendiri. Nanti akhlak kita bisa jadi baik. Ini kuncinya begitu semuanya. Kalau orang itu sukanya menyalahkan orang lain, maka akhlaknya ditambah buruk tiap hari. Tapi kalau orang itu menyalahkan diri sendiri, nanti akhlaknya tambah baik. Ini anak-anak saya kok semrawut semuanya, gimana ini? Oh, ini yang salah saya ini, jelas. Maka saya akan tingkatkan doa saya, tingkatkan akhlak saya, biar saya jadi contoh untuk anak-anak saya. Tapi kalau kita nyalahkan orang saja, memang anak demit ini. Loh, itu anak kamu kok anak demit itu, berarti kamu tuh demit ya kalau begitu. Yang demit kamu berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Jangan nyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Nanti kita akan meningkat. Ini masjid kosong begini. Orang-orang sini ini mikir dunia tok, nggak mikir agama. Jangan begitu. Karena saya kurang dakwahnya, kurang ikramnya, kurang nangisnya waktu malam, akhirnya masjid jadi kosong kayak begini. Maka akhirnya kita meningkat. Nah, kalau kita menyalahkan orang lain, kita merosot, dan orang lain akan marah sama kita. Tapi kalau kita menyalahkan diri sendiri, kita akan naik, meningkat, dan orang pun akan jadi baik. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan, idza syi'ta an tahya saliman minal adha wa hadzuka mawfurun wa 'irduka sayyinu lisanaka la tadhkur bihi 'aibatan mri'in fa kulluka 'auratun walinnasi alsunu. Kata Imam Syafi'i ini, kalau kamu itu ingin hidup enggak banyak gangguan dan kamu bernasib baik, jangan sekali-kali mulut kamu menyebut kejelekan orang. Karena apa? Kamu tuh juga punya kejelekan, dan orang-orang pun juga punya mulut. Nah, kamu punya kejelekan dan orang-orang pun juga punya mulut. Kalau kamu menjelek-jelekan orang, akhirnya orang-orang menjelek-jelekan kamu, akhirnya kamu berantem terus. Nah, hidup kamu jadi semeraut nanti. Jangan nyebut keburukan orang. Kita senantiasa mengajak kepada kebaikan, tapi jangan nyebut-nyebut buruknya orang. Kayak azan, hayya 'alas shalah. Orang mau sholat, orang nggak mau sholat, ya tetap hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jangan setelah orang-orang nggak mau ke masjid, adanya dirubah. 5 adalah tusallun. Kenapa kamu tidak sholat? Jangan begitu. Adzan ya hayya 'alas shalah terus. Orang mau, orang tidak mau, ya hayya 'alas shalah. Kita usaha agama itu begitu. Orang mau tidak mau, orang tidak mau. Pokoknya 4 bulan. Saya tidak mau. Itu urusan kamu. Yang penting pokoknya 4 bulan. Kalau 4 bulan, insya Allah pikiran kamu jadi lurus, hati kamu jadi bersih, akhlak kamu jadi baik,
Akhirnya keluarga kamu senang, seluruh umat jadi senang semua. Nah, itu terlalu lama 4 bulan itu. 4 bulan, tidak lama. Pokoknya terus 4 bulan. Orang mau ya 4 bulan, orang tidak mau ya tetap 4 bulan. Bagaimana caranya? Nanti lama-lama jadi mau orang-orang. Itu sudah sunnatullah. Kalau dai itu istiqomah, Allah akan datangkan orang-orang yang mau. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jadi dakwah itu sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau kamu dakwah terus, orang tidak mau, Allah akan datangkan orang yang mau. Maka enggak ada dakwah itu sia-sia. Alah, nanti paling saya ajak dia tidak mau. Enggak apa-apa, terus saja kamu ajak. Nanti kalau dia tidak mau, Allah akan datangkan orang yang mau. Nabi dakwah di Mekah, orang-orang Mekah enggak mau, Allah bangkitkan orang Madinah. Orang Madinah mau, orang-orang Mekah tahu-tahu mau juga. Dakwah itu kerja kepada Allah malaikat. Bukan kerja kepada makhluk pada hakikatnya. Nah, dakwah itu yang nyuruh Allah, bukan kita. Bukan maunya orang Temboro, bukan maunya orang Pakistan, bukan maunya orang India, bukan maunya orang Jakarta. Dakwah ini perintah Allah. Kita kerja kepada Allah. Kalau ada apa-apa nangis pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti Allah akan tolong kita. Insyaallah malaikat. Sekarang yang siap untuk 4 bulan, yang niatnya 40 hari, sekarang dirubah jadi 4 bulan. Silakan. Monggo, silakan. Nah, monggo. Silakan. Monggo, gitu loh Pak. Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillah, tawakkal 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini jalan terakhir yang Allah kirim pada zaman ini sebenarnya. Kalau kita tidak keluar, so angel, ngakoni agama ki angel. Nah, tapi kalau kita ini keluar, insyaallah Allah mudahkan. Silakan malaikat. Yang niatnya 40 hari sekarang dirubah 4 bulan malaikat. Enggak apa-apa insyaallah. Ben krasa ning ati. Ning nggur 40 dina kadang-kadang jek kurang krasa. Iki cara penyakite nemen tenan ya awake dhewe niki, nggih. Ya ben krasa 4 bulan. Monggo. Jumeneng idul Pak, monggo. Jumeneng bismillah. Nah, itu. Masya Allah Mbah, ngidul itu Mbah, enggak. Ini kok mandi teman-teman, duting tok langsung ngadeg kok. Masya Allah. Nggih, nah, sampean duting iso ya ngomong niku. Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Ini menang-menang tapi ngadeg nanti sisain ngeten iki. Menang-menang tapi ngadeg. Cuma menang-menang lagi lungguh ae. Monggo. Budi malih. Saniki sing sekawan dosa dinten 40 hari. Bismillah. Nah, 40 hari ini terus sebanyak-banyaknya. Monggo. 40 hari, monggo sekando sediten. Nah, sebenang Mbah, monggo. Teng pundi sing nom-nom niki? Wong tuwek kabeh niki sing metu niki. Mumpung sing nome kanggo mbangun akhirat. Nah, ngoten. Sing nom mumpung sing nom. Nah, tenagane sik kuat, pikirane sik kuat kanggo mikire akhirat. Sing tuwek nggih, tuwek nang cepet iki. Balapan malaikat Israel nggih. Ndang cepet ae, rasa ngenteni sapa-sapa.
Sing enom mumpung jek kuat. Aja nek wis loyo bungkruh akeh mikir akhirat. Akhirat iki golekno wektu sing paling apik ning golek kanggo akhirat. Nalika sehat kanggo donya terus wis tuwek wis elek terus akeh kanggo akhirat. Iki rugi nen Pak. Nome kanggo akhirat. Para sahabat sing kathah wong enom. Wong jani pinten dinten mawon? Monggo pinten dinten mawon jumeneng idul. Berapa hari saja? Berapa hari saja? Sedaya insyaallah Bang ya. Sedaya niat. Wong jani ngeten mawon. Telu-telu nggawe kupengan telu-telu terus semayanan neh muarep metu wis kapan? Sawise mati apa nalika isih urip? Niku semayanan. Nggih, wulan napa? Monggo, tiga-tiga Pak, monggo tiga-tiga. Wau sing jenengan mirengaken sing tesih kemutan jenengan baleni ben mancep. Aja ngalih dhisik, Mbah, sing temputi niku. Lungguh riyen. Hei, lungguh. Numpak bis ya betah suwe, masjid ora betah suwe. Piye to iki?